Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan respon fisiologi tanaman terhadap nitrogen. Jadi bagaimana kalau nitrogen tercukupi, bagaimana kalau nitrogen tidak tercukupi bagi tanaman. Respon tanaman terhadap kelebihan atau kekurangan nitrogen sangat bervariasi, ya. Jadi misalnya tapi nanti ada bentuk-bentuk yang umum. Misalnya defisiensi nitrogen itu menyebabkan tanaman menjadi kerdil dengan rasio batang per akarnya rendah. Jadi yang paling banyak itu akarnya akan tumbuh subur, ya. Sedangkan batangnya pendek, kecil dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena tanaman kekurangan nitrogen, maka dia akan memfokuskan untuk mencari nitrogen untuk mencukupi kebutuhan. Nah, kalau sudah mencukupi kebutuhan, maka yang bertugas untuk menyerap nitrogen kan akar. Maka akarlah yang diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, jadi kebanyakan akar adalah terutama akar lateral, ya. Karena ada akar yang terminal atau akar tunggang itu ada akar lateral yang horizontal di permukaan tanah. Nah, akar lateral itu cenderung akan banyak jika kandungan nitrogen di tanah rendah. Yang kedua, tanaman yang dipupuk dengan menggunakan amonium itu akan menghasilkan daun yang lebih kecil dibandingkan dipupuk menggunakan nitrat. Nah, ini bisa dipahami karena nitrat itu adalah salah satu eh, prekursor atau zat yang dipakai untuk eh, pembuatan atau pembentukan hormon sitokinin. Nah, kalau sitokinin seperti kita tahu, sitokinin adalah hormon pertumbuhan yang salah satunya adalah merangsang sitokinesis, ya. Sitokinesis adalah pembelahan sel. Nah, kalau sitokinin tercukupi maka pembelahan sel berlangsung lebih baik sehingga batangnya menjadi lebih besar atau lebih tinggi, ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kekurangan sitokinin karena adanya amonium maka daunnya kecenderungannya lebih kecil. Ini tentu tidak bisa disamakan. Tadi kayak misalnya padi itu lebih cenderung menyerap dalam bentuk amonium, yaitu karakteristik tanaman tertentu, ya. Jadi ini hanya keumuman saja, tapi tidak bisa digeneralisir ke dalam seluruh tanaman untuk semua tanaman. Yang ketiga, ini ya, jadi kalau nitrat tercukupi itu biasanya juga harus disertai dengan suplai air yang tinggi juga. Nah, itu biasanya ada aktivitas genak ini di luar semesta pembicaraan, ya. Cuma kalau kita memberikan nitrat, itu kecenderungannya gen akan mengekspresikan aquaporin dalam rangka untuk mengambil air dalam jumlah yang lebih banyak dalam rangka untuk proses pembelahan sel dan sebagainya. Ini misalnya kalau di sini untuk meningkatkan ukuran daun. Tanaman yang kekurangan nitrogen akan mengalami senescensi atau rontok atau tua atau kuning lebih awal. Jadi kalau kalian melihat tanaman kok daunnya rontok-rontok, terutama daun yang tua, itu salah satu ciri bahwa dia kekurangan nitrogen. Daunnya kuning, rontok, daun tua atau daun yang ada di bawah. Itu salah satu ciri dia kekurangan nitrogen, ya. Dan nanti walaupun sama-sama kuning sebenarnya kita bisa sedikit membedakan kalau misalnya di kekurangan nitrogen atau kekurangan unsur yang lain. Kekurangan nitrogen itu kecenderungannya tanaman kuningnya secara merata gitu, ya. Jadi tidak spot-spot atau hanya garis-garis dan sebagainya. Dia merata di daun yang tua atau yang bawah. Kekurangan nitrogen juga, ya ini baik NH4 ataupun nitrat, ya. Itu kalau pada tanaman serealia itu akan membentuk jumlah bulir yang lebih rendah. Jadi kalau padi, gandum, ya, barley dan kawan-kawan kandungan nitrogennya tidak memenuhi, maka produktivitasnya turun. Hasil panennya juga akan turun. Begitu. Karena jumlah bulir yang dihasilkan itu lebih sedikit atau lebih rendah. Kekurangan nitrogen juga menyebabkan gangguan fotosintesis karena nitrogen itu digunakan atau dibutuhkan untuk pembentukan klorofil. Ya, kalau nggak ada klorofil maka ya fotosintesis tidak jalan. Ini salah satu cirinya tadi, yaitu daunnya menjadi kuning karena rendahnya kandungan klorofil pada daun. Oke, ini adalah contoh dari tanaman yang
dipupuk nitrogen dengan cukup dengan yang tidak dipupuk dengan nitrogen. Ini no N artinya dia tidak diberikan nitrogen. Ini with N berarti dia dikasih pupuk nitrogen. Ini diambil dari IRI ya, Institute of Rice Research ya. Jadi International Rice Research apa ya? Ya pokoknya di Los Banos sana di Filipina. Ini kita bisa melihat, bisa mengamati bagaimana kalau tanaman kekurangan nitrogen. Tadi kita bisa lihat senescence. Jadi daunnya mudah rontok gitu ya. Cuma karena ini daun padi dia tidak merontokkan daunnya, tidak kelihatan. Kemudian terjadi klorosis atau warna daun yang kuning ya. Ini kan kecenderungannya lebih kuning ya dibandingkan daun yang N. Kemudian ada senescensi, daunnya tua ya, mati atau rontok. Dan biasanya itu kita lihat di sini daun-daun yang tua atau daun-daun yang muncul lebih awal. Kalau pada daun mudanya kelihatan lebih normal karena dari N ini nanti akan ditransport ke daun yang lebih muda. Kalau misalnya muncul daun muda dalam kondisi lingkungan yang kekurangan nitrogen. Berbeda dengan ini, daun tuanya dipertahankan tetap hidup karena kecukupan nitrogen yang ada di lingkungan. Jadi daun muda tidak mentranslokasi N yang dari daun yang tua sehingga daunnya tidak kuning. Nah, kalau misalnya kuning seperti ini artinya N-nya sudah dipindah ke daun yang muda. Karena daun yang muda itu eh, lebih diprioritaskan oleh tanaman untuk tetap hidup dibandingkan daun yang tua. Oke, kalau respon fisiologi pada tanaman, seperti saya bilang tadi, itu responnya bervariasi. Misalnya pada biji, pada tubuh tanaman ya, pemupukan N yang optimal, maka jumlah bulir tadi sudah kita singgung, jumlah bulirnya juga optimal pada tanaman sereal. Mengurangi bunga yang rontok. Jadi walaupun kita paham bahwa nitrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif, tapi ternyata kecukupan nutrisi N ini juga mendukung agar bunga tidak rontok. Jadi tidak hanya Ca ya, kalau misalnya daun rontok biasanya petani itu menambahkan kalsium. Ternyata nitrogen juga berpengaruh. Cuma memang tidak boleh berlebihan. Nanti kita lihat. Meningkatkan keberhasilan fertilisasi pada jagung. Jika kandungan N itu tercukupi, maka proses fertilisasi di jagung itu akan lebih baik. Kalau fertilisasi di jagung itu lebih baik, maka butir-butir biji jagung yang terbentuk itu akan jauh lebih banyak. Nah, itu jika N-nya tercukupi. Kalau pada sistem perakaran, kekurangan N itu akan memicu munculnya akar lateral. Tadi sudah kita bahas, kurang N, maka tumbuhan akan fokus untuk membentuk akar dalam rangka mencari nitrogen dalam jumlah yang cukup. Ya, kalau nggak cukup maka dia akan terus membentuk akar, terutama akar-akar lateral. Ya, ini jika katanya suplainya berupa amonium. Walaupun nggak amonium juga sama saja kalau kekurangan N, yo dia akan membentuk akar lateral. Kalau kelebihan N itu malah menghambat akar lateral ya karena sudah ada N-nya sih, ngapain harus membentuk akar yang banyak. Pada daun itu akan senescence dan juga klorosis. Ya, jadi daunnya menjadi kuning gitu ya. Karena kandungan klorofilnya rendah. Ini contoh pada tanaman dikotil. Ini adalah tanaman yang normal, itu dia akarnya seperti ini. Ini tanaman yang kekurangan N. Walaupun seperti tidak terjadi perbedaan, tapi kalau bisa kita amati lebih teliti, daun yang tanaman normal ini lebih hijau dibandingkan daun yang kekurangan N. Ini lebih kuning daunnya. Nah, kalau dicabut itu akan lebih jelas lagi, yaitu akar lateralnya sangat banyak. Akar lateral ini dibentuk dalam rangka mencukupi, ya, berusaha mencari nitrogen agar N dalam tubuh tanaman itu tercukupi. Ini akar lateral, ya. Ini tanda kekurangan nitrogen. Oke, ini juga sama. Ini pada tanaman monokotil, ya. Jadi yang kekurangan nitrogen itu cenderungannya akarnya lebih padat, ya. Sedangkan tajuknya lebih sedikit. Ini tajuknya sangat banyak, ya, melimpah di sini sedikit, ya. Akarnya yang banyak. Kenapa? Karena dia fokus untuk membentuk akar dalam rangka memenuhi kebutuhan nitrogen.
yang kandungannya rendah di tanah, gitu kan. Ya, makanya kita harus perhatikan pupuk nitrogen. Ini contoh yang lain. Ini pada daun apa nih ya? Ya trifoliate ini mungkin model-model kacang-kacangan gitu ya. Kacang panjang atau apa. Ini contoh yang kekurangan N, ini contoh yang normal. Jadi kuningnya merata ya. Itu salah satu cara dia kekurangan apa salah satu tanda dia kekurangan N. Oke, selanjutnya ini pada sawi-sawian. Jadi kalau kita amati bahwa proses defisiensi unsur hara pada tanaman itu tidak terjadi secara serta-merta. Tidak seperti manusia kalau lap ya manusia juga sama ya, kalau lapar itu kan tidak tiba-tiba ujuk-ujuk lapar di detik sekian lapar kan tidak. Itu gradual atau gradasi. Artinya sedikit 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 ya misalnya makan jam 7 gitu kan mungkin jam 10 sudah mulai lapar, jam 11 perut sudah mulai bunyi, jam 12 berkunang-kunang gitu misalnya. Nah, itu juga sama, tanaman juga begitu. Walaupun dia kekurangan unsur hara tidak ujuk-ujuk langsung menunjukkan. Cuma kita harus aware, harus peduli, harus seksama memperhatikan itu agar tanaman kita tidak kebacut atau terlanjur ke dalam masuk ke dalam kekurangan unsur hara yang lanjut ya. Ini yang tanaman normal, daunnya hijau normal seperti ini. Nah, kalau sudah mulai kuning, ada bercak-bercak ya, spot-spot seperti ini adalah tanda awal bahwa dia kekurangan nitrogen dan kita harus mulai waspada. Jangan sampai lanjut. Ini kan sudah jelas sekali dia kekurangan nitrogen. Nah, nanti tingkat lanjutnya, ini advance-nya itu, ini daunnya menjadi kuning seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mengembalikan lagi ke posisi yang normal itu akan cenderung lebih lama ya. Dan ini merugikan ya, karena kita menjadi produktivitasnya menjadi turun. Berapa lama dia tidak bisa berfotosintesis untuk membentuk biomasa yang harusnya bisa kita panen. Hati-hati. Oke, ini contoh di tomat, ini kekurangan nitrogen, ini yang relatif normal ya. Jadi kuningnya merata seperti ini. Ini pada jagung, nah ini bisa kita amati, daun normal, ya kekurangan fosfat, warnanya merah, kekurangan kalium, warnanya kuning, kekurangan nitrogen. Nah ini yang nitrogen seperti ini. Ini nanti ada magnesium, kekurangan magnesium, ini kalau menggulung seperti ini kekeringan, ya kalau spot-spot seperti ini biasanya karena jamur, ya. Kalau yang seperti ini karena kebanyakan pupuk, ya, sehingga rusak daunnya. Oke, ini yang kita fokus di sini yang nitrogen. Ya, ini nanti kalian harus mengamati ya di lingkungan harus peduli kalau misalnya tanaman jagung kalian itu ada tanda-tanda maka kalian harus mulai waspada dengan cara mengantisipasinya memberikan pupuk dalam jumlah yang sesuai. Ini pada pisang juga warnanya kuning begini kalau kekurangan nitrogen. Nah, ini pada ganja ini ya. Nah, nanti silahkan dibaca sendirilah. Jadi tanda-tandanya bisa kita amati. Ini kalau daun tuanya jatuh, senescence tadi ya, warnanya kuning merata, ya kan. Biasanya tajuknya kecil ya dan sebagainya. Nanti silahkan dibaca. Ini ada yang kalau kalau kelebihan keracunan dia warnanya menjadi menghitam begini. Sedangkan kalau kekurangan dia akan menjadi kuning. Menghitam karena kandungan klorofil yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan interaksi nitrogen terhadap unsur yang lain. Ini maksudnya adalah jika ada nitrogen di tanah, maka bagaimanakah kelakuan si nitrogen ini dalam proses penyerapan oleh tumbuhan dibandingkan atau eh, perilakunya bersama dengan unsur yang lain. Menurut literatur bahwa pada barley, tomat, cabai, buncis itu jika pupuknya amonium, maka dia akan bersifat antagonis ya dengan ion kalsium atau penyerapan kalsium, magnesium, seng ya dan potasium atau kalium. Ya. Karena ketika kandungan amonium tinggi di tanah, maka CAMGZNK ini akan rendah penyerapannya oleh tumbuhan. Cuma kalau di sini dibandingkan antara amonium dengan nitrat ya. Jadi kalau pakai nitrat itu
cenderung bisa menyesuaikan tanaman untuk pengangkutan CAM, GZN, dan K ini. Tapi kalau kelebihan juga tetap akan terjadi antagonis antara si nitrat dengan zat unsur-unsur ini. Inilah yang terjadi mungkin. Kenapa? Kalau tanaman dipupuk dengan nitrat atau amonium ya, urea gitu ya, atau KNO3 dalam jumlah yang tinggi gitu, itu eh, subur, kelihatan subur, tidak ada masalah apa-apa, tapi kok ternyata buahnya mengkal, ya kan? Nah, buah mengkal itu mungkin karena kebanyakan si amonium sehingga proses penyerapan kalsiumnya menjadi terganggu sehingga buahnya menjadi mengkal tadi, atau buahnya kurang manis, ya kan? Kurang manis itu mungkin karena dia kurang mendapat deposisi atau ketersediaan kaliumnya rendah gara-gara pupuk ureanya kebanyakan. Kanya mungkin ada di dalam tanah, cuma dia terhambat untuk terserap karena keberadaan amonium yang tinggi sehingga uh, ya tadi buahnya menjadi kurang kurang manis gitu ya. Tapi ini hanya salah satu faktor ya. Mungkin faktor yang lain bisa disebabkan karena dalam satu tangkai itu buahnya kelewat banyak gitu sehingga deposisi fotosintat dari fotosintesis itu tidak terdistribusi secara merata ya, sehingga ada buah yang manis, ada buah yang hambar. Ya, makanya ini juga perlu diperhitungkan kalau pada petani buah itu ya harusnya satu tangkai itu dia layaknya wajarnya harus membuahkan berapa. Tidak boleh semuanya eh, dipelihara gitu yang menyebabkan kualitas kualitas buahnya menjadi turun. Ya. Ingat hati-hati memupuk dengan amonium. Amonium itu sumbernya kalau di pasaran itu urea ya. Urea. Urea itu nanti kalau terionisasi akan membentuk amonium di dalam tanah. Suplai nitrogen yang tinggi juga mengakibatkan tanaman berpotensi kekurangan ion besi ya. Nah, karena adanya proses kotransport antara H dengan nitrat ya. Jadi kebanyakan nitrat juga akan mengurangi proses penyerapan besi. Nah, nanti akan berkaitan dengan fungsi-fungsi fisiologis dari si besi untuk tanaman ya. Dia akan terganggu walaupun eh, mungkin merasa petani oh sudah saya pupuk dengan nitrat gitu kan. Nah, cuma kalau unsur S ini eh, kekurangan S itu memungkinkan mengakibatkan tanaman kekurangan N. Jadi kalau S-nya rendah ternyata si transporter sinitrat reduktase atau enzim yang bukan transporter ya, enzim yang mengubah tadi nitrat menjadi nitrit atau apa tadi ya. Nah, ini nitrat reduktase, nitrat menjadi nitrit itu jumlahnya rendah karena kekurangan unsur sulfur. Sulfur ya. Jadi kalau ini bersifat sinergis. Jadi kalau S-nya dipupuk, ya N-nya dipupuk. Gitu ya. Kalau maksudnya kalau S-nya diserap dalam jumlah banyak, maka nitrogen juga diserap dalam jumlah banyak. Oke, yang terakhir adalah kita akan mengenal jenis-jenis pupuk nitrogen. Ini yang bisa saya rangkumkan, ada beberapa yang belum tertulis ya, silahkan kalian baca di referensi yang lain, misalnya KKNO3 kan tidak ada, ya silahkan baca. Yang ada di sini urea, amonium nitrat, amonium sulfat, aqua cair, dan aqua anhidrat atau aqua tanpa H ya atau air ya. Jadi murni amonia. Nah, kita bisa lihat urea CONH2 dua kali itu adalah komposisinya seperti ini. Jadi NPK, N-nya itu 46%, P-nya 0, K-nya 0. Ya. Dia larut di dalam air, mudah larut di dalam air dan bentuk yang siap diserap oleh tanaman. Jadi kalau dikasih urea maka efek dari nitrogen di urea itu segera terlihat di tanaman. Misalnya tadi tanaman tumbuh ya kan proses apa pertumbuhannya jelas gitu karena ini siap diserap. Wujudnya adalah padatan ya, kemudian dibuat dengan cara mencampurkan amonia dengan karbon dioksida pada tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi atau suhu semakin naik. Ini memiliki kandungan N tertinggi dari semua
pupuk padat ya. Jadi kalau pupuk padat ya dia paling tinggi 46% urea itu. Cuma kalian harus ingat ini adalah amonium. Amonium itu bentuk yang tadi siap diserap oleh tanaman, cuma kadang menimbulkan efek yang tadi yang sudah disebutkan di atas ya, antagonis, tidak begitu baik dibandingkan dengan nitrat. Penggunaan yang terlalu banyak pada kecambah atau biji yang sedang berkecambah itu bisa membunuh si biji tersebut ya. Jadi ini karena adanya NH3 yang sifatnya racun bagi si biji yang sedang tumbuh atau berkecambah. Nah, ini yang penting adalah hidrolisis menjadi amonium karbonat. Ini sangat sangat apa? Jadi kalau kalian memupuk urea, maka urea itu dengan adanya itu hidrolisis dengan air ini ya, itu akan menghasilkan gas. Nah, gasnya ini gas NH3. Nah, kalau dalam bentuk gas maka dia akan menguap. Kalau menguap maka kandungan urea di tanah itu akan berkurang. Ya, sebaiknya kalau mau memupuk urea itu ditimbun ya, sehingga tidak banyak gas-gas urea yang terbentuk karena proses hidrolisis ini yang menguap ke udara. Ini kalau di beberapa tempat malah diinjeksikan ke dalam tanah untuk mengurangi terbentuknya gas amonia ini ya, sehingga tidak banyak yang eh, apa menguap ke udara, tidak banyak yang hilang ya. Nah, lebih bagus lagi disiram. Jadi kalau habis memupuk urea itu sebaiknya disiram, karena kalau dari siram dia akan mengurangi ya, akan prevent volatilization, jadi tidak volatil lagi, tidak membentuk gas lagi gitu ya. Nah, cuma kalau dibiarkan gitu saja, dia akan menguap oleh karena terjadinya reaksi dengan uap air yang ada di udara. Jadi sebaiknya disiram. Amonium nitrat ini bentuknya 30%, 34% N, pK-nya 0, juga sama tadi larut dalam air, juga bentuk yang siap diserap oleh tanaman. Jadi ketika ada di air dia akan langsung berubah menjadi amonia dan nitrat. Ya, bentuknya padat, 50% N-nya dalam bentuk amonia, 50% yang lain dalam bentuk nitrat. Amonium ya, mohon maaf. 50% dalam bentuk amonium, 50% dalam bentuk nitrat ya. Nah, nitrat ini yang sering tercuci ya ketika hujan atau terjadi aliran permukaan sehingga menyebabkan denitrifikasi ya. Hilangnya nitrat dari tanah karena terbawa oleh air. Amonia itu eh, jadi kalau sudah ada NH3-nya ini itu dia tidak membentuk gas kecuali kalau misalnya diberikan di pH yang tinggi ya, atau di tanah yang basah. Ini oksidator kuat, jadi dia akan bereaksi dengan bahan-bahan yang lain. Ini jadi kalau terkena oksigen gitu, dia akan langsung bereaksi. Ini misalnya ya itu bisa dipakai untuk membuat bom ini ya. Karena untuk kalau terjadi reaksi oksidasi dalam jumlah yang besar bisa menimbulkan ledakan. Amonium sulfat. Jadi amonium dengan sulfat. Ini komposisinya 21% N, P-nya 0, K-nya 0 dan 24% sulfur. Ya. Ini bagus ya. Jadi kita tadi tahu bahwa antara sulfur dengan nitrogen itu proses penyerapannya itu secara sinergis. Ini sudah jelas, juga larut, siap diserap oleh tanaman dan N dan S-nya ya, membentuk ion SO4 NH4+, ya, amonium dan ion sulfat ini. Bentuknya adalah padat, jadi juga tidak menguap kecuali tadi ditaruh di pH yang tinggi atau di basah. Juga dipasarkan, cuma ini di luar negeri ya.
dalam bentuk yang lain, yaitu misalnya 8% am amonium atau N, kemudian 0P, 0K, dan sulfurnya 9% yang lebih kecil. Aqua amonia ini berarti amonia yang dalam bentuk cair, komposisinya dia 20% yang paling umum. Kemudian bentuknya itu cair, itu dibuat dengan cara melarutkan gas amonia ke dalam air. Ya, ini harus di gas ini harus ditempatkan di dalam ruang liquidnya ya. Campuran ini harus ditempatkan dalam tong yang tahan terhadap tekanan untuk mencegah agar gas-gas NH3-nya itu tidak menguap ke udara. Nah, ini biasanya aplikasinya dengan cara diinjeksikan agar mengurangi hilangnya NH3 dalam bentuk gas. Yang terakhir adalah amonia anhidrat, ini murni NH3, 82% kandungan N-nya. Jadi ini paling tinggi, cuma bentuknya adalah liquid ya. Tadi kalau urea dibilang tertinggi itu tadi karena dia bentuk padat, yang bentuk padat tertinggi ya urea. Tapi kalau dalam bentuk liquid yang tertinggi ini si amonia anhidrat ini. Bentuknya liquid tapi nanti diaplikasikan di tanah, diinjeksikan, disuntikkan dalam bentuk gas. Ya. Jadi hilangnya itu jarang, menguapnya itu gasnya itu keluar ke udara, kecuali jika tanahnya terlalu kering atau terlalu basah. Ya, ini kalau nggak ditangani dengan baik, kena tangan, kena mata, kena terhirup gitu, akan menimbulkan sensasi terbakar. Oke, mungkin itu dari saya rasa cukup. Nanti silahkan kalian berdiskusi di forum, silahkan saling bertanya jawab. Saya juga akan memantau. Jangan ragu untuk bertanya dan jangan ragu juga untuk menjawab. Jangan takut untuk berpendapat, ya. Yang paling baik adalah berpendapat dengan disertai bukti ilmiah dari jurnal, dari referensi, dari website yang terpercaya. Ya, yang bertanya dapat nilai, yang menjawab dengan bukti, dengan referensi, dengan logika yang baik, mendapat nilai juga yang lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.